hamba-hambanya yang mendapat hisab yang mudah. Ini sudah kita bicarakan di tafsir ayat Al-Insyiqaq, di tafsir surat Al-Insyiqaq tentang hisab yang mudah. Ya, hanya sekedar dipampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari kalau tidak salah. Bisa lihat kembali catatan pada tafsir surat Al-Insyiqaq yang pernah kita bahas. Sifat Allah yang kedua yang disebutkan di ayat yang ke berapa ini? Yang ke-14 ya. Al-Wadud, yang artinya maha mencintai. Tentu saja maha mencintai orang-orang yang beriman kepadanya, termasuk orang-orang yang bertaubat kepadanya. Oleh karena itu Syekh As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini sekaligus membantah anggapan orang bahwasanya hamba Allah yang bertaubat setelah melakukan dosa dan kemaksiatan tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, orang yang pendosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubatnya dan ia akan kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah taubat itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi." Sesungguhnya Allah itu lebih gembira menemukan hambanya bertaubat, hina yatubu ilaih, ketika dia bertaubat kepadanya, min ahadikum, daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian, kana ala rahilati, yang tengah berada di atas tunggangannya, bi ardi falatin, di tengah padang pasir, falatat minhu, kemudian kendaraannya tiba-tiba terlepas dan lari dari dia. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh, sedangkan di atas kendaraannya itu ada makanan dan minumannya. Fa aisa minhu, dikejar, dicari-cari, tidak ketemu sudah. Putus asa dia dari kendaraannya tersebut. Di tengah padang pasir, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada kendaraan. Kalau orang yang biasa melakukan perjalanan di padang pasir itu artinya kematian sudah. Mau bagaimana lagi? Di tengah padang pasir panas, masa dia jalan kaki. Terus tidak ada minuman, di mana mau dapat air, tidak ada makanan, di mana akan dapat makanan? Semuanya dibawa lari oleh kendaraannya. Subhanallah. Fa'ata sajaratan, kemudian dia duduk di bawah pohon. Fattaja'a, dia bersandar fi dhilliha, di bawah naungan pohon tersebut, di bawah bayang-bayang pohon tersebut. Qad aisa, dia sudah putus asa, sudah tinggal mati saja, sudah putus asa min rahilati, dari kendaraan. Fa baina huwa kadzalik, ketika dia sudah putus asa seperti itu bersandar di pohon, idza huwa biha qa'imatun indahu, tiba-tiba kendaraannya, ontanya sudah ada di sampingnya. Fa akhadha bi khitamiha, dia mengambil tali kekangnya tersebut, sudah dapat tali kekangnya, sudah onta tidak bisa lari, sudah dipegang tali kekangnya. Min syiddatil faraq, qala min syiddatil faraq, kemudian saking gembiranya dia sudah mendapatkan kembali kendaraannya, seperti orang yang mendapatkan kehidupan setelah dia hampir mati sudah. Karena saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah kamu itu hamba saya dan saya adalah Rabbmu. Saking gembiranya, kebalik dia ngomong. Mestinya dia akan bicara untuk rasa syukurnya, engkau adalah Rabbku, ya Allah aku ini hambamu. Tapi karena saking gembiranya kebalik ngomongnya, engkau hambaku, aku Rabbmu. Subhanallah. Ini gembira yang luar biasa tentunya sampai bisa kebalik seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah lebih gembira menemukan hambanya bertobat. Oleh karena itu pantas di ayat ini disebutkan wahuwal ghafurul wadud. Disandingkan antara dia yang maha menerima taubat dengan Allah yang maha mencintai hambanya.
untuk menunjukkan bahwasanya cinta Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan taubatnya kita seorang hamba, kembalinya kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam pengakuan akan kelemahan kita, dosa-dosa kita, bertobat memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzul 'arsyil Majid." Yang mempunyai arsy yang maha mulia. Sahibul arsy, pemilik arsy. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan Sahibul Arsyil Majid, pemilik arsy yang maha mulia. Jadi yang maha mulia itu adalah Allahnya, pemilik arsy. Alladzi balagal muntaha fil fadli wal karam, yang telah mencapai puncak dalam kedermawanan dan kemuliaan. Itu namanya maha mulia, puncaknya kedermawanan dan kemuliaan. Al-Majid. Dalam qiraah yang lain juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan Dzul 'Arsyil Majidi. Jadi yang mulia itu adalah arsy. Tapi kalau dalam riwayat yang kita baca di Al-Quran kita, Dzul 'Arsyil Majidu, yang Al-Majid, yang maha mulia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki arsy. Arsy itu bukan maknanya kekuasaan sebagaimana keyakinan ahlul bidah, tapi arsy yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah adalah singgasana yang hakiki. Namun hakikat bentuk rupanya tidak bisa kita gambarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sedikit sekali memberikan keterangan tentang arsy-Nya di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya ilmu tentang arsy-Nya Allah itu sangat sedikit. Di antaranya pada hari kiamat kelak arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala akan dipikul oleh 8 malaikat sebagaimana firman Allah di surat Al-Haqqah ayat yang ke-17, wal malaku ala arja'iha. Pada hari itu malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, maksudnya di hari kiamat. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniya, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Rasulullah SAW bercerita tentang hamalatul arsy, malaikat-malaikat yang membawa arsy-Nya Allah di hari kiamat kelak. Udzinali, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, aku diizinkan an uhaddisa an malakin min malaikatillah, untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah, min hamalatil arsy, yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Innama baina syahmati udhunih, sesungguhnya jarak antara daun telinganya ila atikihi, sampai ke pundaknya, masiratus sab'umi'ati am, jaraknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Subhanallah, jarak antara daun telinga sampai pundak saja 700 tahun perjalanan. Lalu bagaimana dengan jarak antara kepala sampai kakinya, atau jarak sayap-sayapnya, atau jarak antara malaikat tersebut dengan malaikat yang lain, yang 7 yang lainnya. Subhanallah, yang antara telinga sampai pundak saja itu 700 tahun perjalanan. Bahkan kita bertanya, 700 tahun perjalanan ini pakai apa jalannya ini? Apakah jalan kaki, pakai onta, atau pakai kendaraan paling cepat, atau perjalanan cahaya barangkali kecepatannya 700 tahun. Terus kita juga bertanya, 700 tahun ini 700 tahun dunia apa 700 tahun akhirat? Karena beda. 1 tahun di dunia ini ya seperti yang kita ketahui, 12 bulan, 365 hari kalau perhitungan matahari. Apa itu tahun akhirat yang 1 hari di akhirat itu sama seperti 50.000 tahun di dunia? 1 tahunnya berapa itu? Subhanallah. Bahkan dalam kitab Faidul Qadir, Imam At-Tibi berkata,
Jarak 700 tahun ini bukan untuk pembatasan, melainkan untuk menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Karena orang Arab dulu kalau mau mengungkapkan sesuatu yang sangat banyak, itu biasanya pakai angka 7, 70, 700 seperti itu. Menunjukkan itu sesuatu yang sangat banyak, sulit dihitung. Bisa jadi seperti itu. Al-muhim jaraknya, besarnya malaikat ini luar biasa. Semua itu tidak lain untuk menunjukkan betapa luasnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan arsy juga, saking luasnya arsy ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mas samawat wal ardu fil kursi. Tidaklah langit dan bumi itu jika dibandingkan dengan kursi, al-kursi. Al-kursi itu yaitu yang disebutkan dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Para ulama sebenarnya berselisih pendapat apa yang dimaksud kursi di sini. Ada yang berpendapat kursi itu arsy-Nya Allah. Tapi ditolak oleh hadis yang kita baca ini yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Imam Abu Nuaim. Kursi itu beda dengan arsy, dengan singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat kursi itu ilmu Allah. Riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, tapi riwayat ini dhaif. Tidak sah. Dan bahasa Arab tidak menunjukkan antara bisa ada kecocokan antara kalimat kursi dengan ilmu, itu sulit. Tidak ada kecocokannya dalam kalimat bahasa Arab seperti itu. Ada yang berpendapat kursi itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat bahwasanya kursi itu gambaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang paling kuat yang disepakati kesahihan riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kursi itu maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki Allah. Jangan gambarkan kakinya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tahu kaki, hakikatnya, bentuknya kita tidak tahu, rupanya apalagi kita tidak tahu, besarnya kita tidak tahu. Tidak ada yang kita tahu. Yang kita tahu hanya kalimat ini saja dan maknanya dalam bahasa kita para manusia. Adapun hakikatnya sangat jauh berbeda dan tidak sama seperti apapun yang terlintas dalam benak kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un. Jadi kursi itu maudhi'ul qadamain, tempat kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda mas samawat, tidaklah langit dan bumi ini kalau dibandingkan dengan kursinya Allah illa kahalaqatin mulqat, kecuali seperti uang logam, halaqah seperti ini, dilempar bi ardi falati, yang ditaruh di tengah padang pasir, di tengah tanah lapang yang lapang sekali, padang pasir. Bagaimana kira-kira perbandingannya? Nggak ada apa-apanya itu langit dan bumi itu kalau dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala tilkal halaqah. Dan bandingan antara kursi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arsy-Nya Allah seperti bandingan tadi itu. Bandingan antara bumi dengan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah berkata, walihada lamma kanatis sama'u muhitan bil ardi kanat 'aliyatan 'alaiha. Jadi ketika kursi itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika langit itu mengelilingi, mencakupi bumi ini, maka langit itu tempatnya memang di atas dari bumi. Kita semua tahu langit kita ini melingkupi bumi kita dari segala arah. Kita mau ke Amerika sekalipun di situ ada langit.
Walamma kana al-kursiyyu muhitan bis samawati kana 'aliyan 'alaiha. Dan ketika digambarkan oleh Allah dalam ayat kursi bahwasanya kursinya Allah itu melingkupi langit dan bumi, maka tentu saja kursi itu tempatnya di atas daripada alam semesta, melingkupi alam semesta. Walamma kanatil arsyu muhitan bil kursi kana 'aliyan. Dan ketika digambarkan juga bahwasanya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kursinya, maka arsy-Nya tentu berada di atas kursinya Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran betapa sangat luas dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kursinya Allah atau arsy-Nya Allah, alam semesta ini belum pernah ada seorang ilmuwan pun yang bisa menyatakan ini ujung barat, ini ujung timur, ini ujung ini, enggak ada. Belum ada yang bisa tahu di mana ujungnya alam semesta ini. Ujungnya langit ini belum pernah ada yang tahu. Bagaimana mau bicara tentang kursinya Allah, bicara tentang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang bandingannya seperti tadi, seperti uang logam dilempar di padang pasir. Tentu akal kita tidak akan sampai ke sana. Apalagi ilmu pengetahuan kita tidak akan pernah sampai ke sana. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu saja yang paling maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di atas arsy-Nya, sementara Dia tidak membutuhkan arsy-Nya. Kalau ada ahlul bid'ah berkata, orang-orang yang pemikirannya rancu berkata, kalau begitu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari Allah, karena di mana-mana singgasana itu lebih besar daripada pemiliknya. Kursi lebih lebar daripada manusia. Tentu saja singgasananya Allah lebih besar dong, lebih lebar dong dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah membutuhkan singgasananya dan menempel di sana, dan kalau tidak ada singgasananya Allah akan jatuh dong. Ini semua kerancuan pemikiran yang timbul karena mereka itu menggunakan dasar pemikiran, dasar berpikir, menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka berkata begitu karena mencoba menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, mencontohkan kalau manusia kan begini nih, singgasananya lebih besar. Tentu saja Allah begitu juga dong, kan ini namanya menyamakan Allah dengan makhluknya. Coba jangan pakai standar pemikiran yang seperti ini. Mereka akan selamat. Mereka akan bisa beriman seperti imannya Rasulullah dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tidak akan terlintas di pikiran mereka kalau arsy itu akan lebih besar dari Allah. Tidak akan terlintas bahwasanya Allah akan jatuh kalau arsy-Nya enggak ada. Tidak akan terlintas pada diri mereka kalau Allah itu menempel di arsy. Allah butuh arsy. Karena itu semua sifat-sifat manusia yang seperti itu. Karena hakikatnya arsy Allah pun kita tidak tahu. Bagaimana sih arsy Allah? Luasnya itu bagaimana? Apalagi hakikat Allah. Yang kita imani Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha tinggi, lebih besar dari makhluknya yang manapun dan lebih tinggi dari makhluknya yang manapun, dan tidak butuh kepada makhluknya. Itu menjadi standar keimanan kita. Kalau ada yang mencoba menggoyang prinsip yang ini, jangan digubris. Itu orang-orang yang mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Waliyadzubillah. Fa'alul lima yurid, ayat yang ke-16. Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa'alul lima yurid, dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. La yamtani alaihi syai'un yuridu. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-117, Badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
Jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepada sesuatu itu jadilah, maka jadilah ia. Allah Subhanahu wa taala saking maha kuasanya tidak butuh pertolongan siapapun. Kalau mau sesuatu tinggal kun, memerintahkan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Tanpa ada bahan, tanpa ada ini, tanpa ada itu, jadi sesuatu. Dan Ahlus Sunnah meyakini hal itu. Meyakini Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak sesuatu kapan saja, di mana saja, tidak ada yang dapat menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ahlul bidah yang membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala, membatasi perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang namanya hululul hawadis. Yang pernah belajar akidah Asy'ariyah tahu ini apa hululul hawadis. Saya juga pernah jelaskan kemarin di pengajian mungkin sebelum pekan kemarin kalau tidak salah, di pengajian di Al-Hidayah. Hululul hawadis, akidah sesatnya orang-orang Asy'ariyah yang membatasi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan beriman kalau Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan ini dan itu sekarang. Mempunyai sifat-sifat yang fi'liyah. Karena keyakinan sesat hululul hawadis. Kalau kita bicara tentang ini, waktunya tidak akan cukup. Ini syubhat, kayak kerancuan pemikiran Asy'ariyah yang paling besar. Sementara kita ingin menyelesaikan sampai ayat yang ke-22. Insya Allah ini kita hanya baca tafsirnya saja dari kitab Tafsir Al-Muyassar. Kita tidak banyak penjelasan di ayat yang ke-17 sampai 22 ini. Ayat yang ke-17, hal ataka hadisul junud. Sudah datangkah kepadamu berita kaum-kaum penentang, hadisul junud. Fir'aun wa Samud, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan, hal balagaka ayyuhar rasul, apakah sudah sampai kepadamu wahai Rasulullah, khabarul jumu'il kafir, berita tentang sekelompok orang-orang kafir, al-mukadzibah, yang mendustakan li anbiya'iha, mendustakan para nabi mereka, Fir'aun wa Samud, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud, wa ma halla bihim minal azab, dan apa yang menimpa mereka dari azab wan nakal dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Di ayat yang ke-19, sesungguhnya orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan, lam ya'tabirul qaum bidzalik. Kaum yang kafir ini tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah sebelum mereka, kisah-kisah kaum sebelum mereka. Balil ladzina kafaru fi takdzibin mutawasilin. Bahkan mereka orang-orang kafir ini, baik orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrik, selalu fi takdzib, berada dalam pendustaan mutawasil yang terus menerus, kada'bi min qablihi, seperti gaya orang-orang sebelum mereka. Wallahu min waraihim muhit, di ayat yang ke-20, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan, wallahu qad ahata bihim ilman wa qudratan, Allah telah melingkupi mereka dengan ilmunya dan kekuasaannya. La yakhfa alaihim minhum wa min a'malihim syai', tidak samar di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang mereka dan tentang amal-amal mereka sedikit pun. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melingkupi mereka dengan ilmunya, dengan kekuasaannya. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Qur'an yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam lauhil mahfuz. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan, walaisal Qur'anu kama za'amal mukadzibun. Al-Qur'an itu bukan seperti prasangka orang-orang yang mendustakannya, al-musyrikun, yang menyekutukan Allah, bi annahu syi'run wa sihrun. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah syair,
dan sihir. Fakadzabu bihi, mereka mendustakan Al-Quran. Bal huwa Quran azimun karimun, akan tetapi Al-Quran itu adalah Al-Quran yang agung dan mulia, fi lauhim mahfud, yang tersimpan dalam lauhil mahfud, yang terjaga, la yanaluhu tabdilun, yang tidak bisa dirubah-rubah, wala tahrifun, dan juga tidak bisa diganti-ganti, tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ke-17 sampai 22 ini juga mengingatkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Al-Quran. Coba lihat itu contoh-contoh kaum-kaum sebelum kalian. Tapi memang orang-orang kafir ini, waliyadzubillah, mereka seperti gaya pendahulu mereka, tidak mau beriman, tidak mau percaya. Mereka selalu mendustakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan menguasai mereka. Namun mereka tidak mau. Mereka menuduh Al-Quran ini hanya sekadar syair, sekadar sihir. Tidak menempatkan Al-Quran ini sesuai dengan tempatnya. Oleh karena itu Allah membantah mereka, Al-Quran ini Al-Quran yang mulia. Tidak ada yang bisa menggantinya, tidak ada yang bisa merubahnya dari yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz begitu. Tidak ada yang mampu untuk melakukan yang demikian. Ada orang yang mencoba tapi selalu gagal, selalu ketahuan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh bahwasanya Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini salah satu contoh Al-Quran ini mukjizat, tidak pernah bisa dirubah. Selalu ada yang bisa menggagalkan. Mau mukjizat yang bagaimana lagi kalian wahai manusia? Ini Al-Quran sudah luar biasa. Saking hebatnya Allah tunjukkan kehebatannya di depan mata kalian. Mestinya Al-Quran ini dipakai sebagai tuntunan hidup, tuntunan bermasyarakat, tuntunan bernegara. Oleh karena itu kita nasihatkan kepada penguasa manapun di seluruh seantero dunia ini, pakai Al-Quran ini. Jujurlah dalam memakainya. Terapkan Al-Quran ini, saya kalian juga akan mendapatkan kesuksesan dan kemuliaan. Jangan sampai seperti Khilafah Utsmaniyah. Hancur. Kenapa hancur? Karena banyak orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Pemerintahannya sufi. Banyak kemaksiatan-kemaksiatan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tidak ditegakkan. Malah lebih condong kepada hukum-hukum orang-orang barat. Lihat khilafah di Eropa. Hancur juga gara-gara seperti itu. Lebih mengedepankan kemaksiatan, meninggalkan Al-Quran. Abbasiyah juga hancur seperti itu. Umayyah juga hancur seperti itu. Dan semua kekuasaan di dunia ini akan hancur kalau tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, yang membawa kemuliaan bagi siapa yang bisa menerapkannya dengan baik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai contoh-contoh khilafah yang menjalankan syariat, yang katanya menjalankan syariat namun tidak, itu menjadi momok. Akhirnya penguasa-penguasa kita tidak ada yang mau menerapkan Al-Quran, karena mereka coba lihat tuh, dulu orang-orang yang menerapkan syariat Islam juga hancur-hancur juga, kacau balau negaranya. Padahal kalau mau ditelisik dengan baik, mereka tidak menerapkan syariat Islam dengan baik. Seandainya mereka bisa menerapkan syariat Islam dengan baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kemuliaan.
Karena Al-Quran itu Al-Majid, yang mulia, yang membawa kemuliaan, yang bisa menularkan kemuliaan kepada siapa yang melaksanakan. Pelajaran di dalamnya sungguh dalam. Keadilan di dalamnya adalah keadilan yang paling top, karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau bicara Al-Quran ini tidak ada habis-habisnya. Karena ini mukjizat yang diturunkan oleh Allah. Karena ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, yang mengetahui tentang tetek bengeknya kita ini, yang mengetahui aturan yang mana yang cocok untuk hidup kita, untuk kemuliaan kita. Ada pertanyaan pertemuan yang telah lalu tentang menjamak sholat karena hujan di rumah. Jumhur ulama berkata tidak boleh. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah berkata tidak boleh menjamak sholat karena hujan sendirian di rumah. Tapi kalau di masjid boleh menjamak sholat karena hujan di masjid, khusus untuk berjamaah. Ini pendapat jumhur ulama. Bagaimana cara meyakinkan apabila kita ragu akan kebenaran Islam? Karena masalah hari akhir kita tidak bisa melihat, dan hadis pun barangkali itu hanya sekedar catatan rekayasa. Kenapa hanya Islam yang benar? Jadi yang lain agama atau agama yang lain benar juga. Tolong berikan rinci. Baik. Pertama, cara kita meyakinkan diri kita maupun orang lain akan kebenaran Islam ini, yaitu dengan memampangkan kepada mereka tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi, kemudian membandingkan antara agama kita yang meyakini adanya satu Tuhan yang benar-benar Maha Esa dengan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lainnya tidak ada yang seperti agama Islam dalam ketuhanan. Benar-benar satu Tuhan, bukan tiga jadi satu, bukan sekian banyak mempengaruhi muka bumi ini, tidak, tapi benar-benar satu. Ini kelebihan agama Islam. Biasa ada kitab keutamaan Islam. Ini bisa dibaca, ini buku terjemahan dari dulu banyak menyebar. Kalau dari di internet juga ada. Ini sudah banyak, dari dulu sudah terjemahannya dibagi gratis. Saya yakin sudah ini keutamaan Islam. Juga kita bisa menunjukkan kepada mereka Al-Quran ini mukjizat. Mukjizat yang bisa dipampangkan di hadapan mereka. Tentu saja kita tidak akan bisa menjelaskan tentang mukjizatnya Al-Quran ini kecuali memang kita belajar. Bagaimana orang yang tidak belajar bisa mengetahui keutamaan Islam, mukjizat yang ada di dalam Al-Quran dan sebagainya? Kita bisa jelaskan yang seperti itu. Di sini kita mengetahui hanya agama Islamlah yang benar. Kalau kita membahas tentang keutamaan Islam, membahas tentang mukjizatnya Al-Quran ini, maka kita akan menemukan bahwasanya agama satu-satunya yang paling benar adalah agama Islam. Di situ kita akan menemukan keyakinan. Kita akan bisa menularkan keyakinan tersebut kepada orang lain. Dan ini salah satu kelemahan kita, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dakwah kita kepada selain muslim itu lemah sekali. Padahal
dakwah kepada non-muslim adalah perhatian Rasulullah SAW juga. Cara mendakwakannya seperti ini. Mari kita betul-betul memahami keutamaan agama kita. Kita betul-betul memahami mukjizat yang ada di depan kita ini, Al-Quran ini. Mari kita coba untuk mulai mengajak orang-orang non-muslim. Percobaan sekali barangkali agak kaku lidahnya. Barangkali sedikit membingungkan untuk mengatur bahasa. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat insya Allah akan lebih mudah. Sebagai catatan terakhir, keyakinan itu sangat berkaitan erat dengan ilmu. Semakin banyak ilmu kita, maka semakin yakin kita. Semakin sedikit kita belajar, maka keyakinan itu akan semakin jauh, semakin tipis. Pantas akan muncul banyak sekali kerancuan pemikiran dalam benak kita. Pantas akan muncul banyak keraguan-keraguan dalam benak kita. Karena ilmu kita sedikit. Coba kalau kita belajar, terus belajar. Menghadiri pengajian demi pengajian. Ilmu kita semakin banyak. Keyakinan kita semakin tebal. Keimanan kita semakin tebal. Tentu saja ilmu itu harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, itu bukan ilmu yang bermanfaat namanya. Demikian barangkali sudah lewat setengah jam dari adzan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa membawa barokah untuk kita semuanya, mendatangkan pahala dan menjadi timbangan amal kebajikan untuk kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya kelak bersama orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita, bersama orang-orang yang saleh, bersama para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.